Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari-hari ini merupakan hari yang tidak mudah dilalui bagi banyak dari kita, karena banyak sekali aktivitas yang biasanya kita lakukan terganggu dan kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Bahkan banyak pekerja kantor yang harus bekerja dari rumah, work from home, dan merasa bahwa produktivitasnya juga berkurang. Dan juga banyak hal-hal yang biasanya kita lakukan tanpa harus memperhitungkan situasi dan kondisi di luar sana. Sekarang pun kita menjadi terbatas di dalam ruang pergerakan kita. Namun demikian, mari kita mengambil masa-masa seperti ini untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Kita mengambil waktu lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama-sama dengan keluarga. Saya percaya selalu ada hal yang positif, pelajaran yang baik yang kita bisa tarik dari setiap kejadian, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu izinkan saya untuk membagikan sedikit dari firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di sini firman Tuhan jelas berkata, tenangkan dirimu, jangan gegabah, kembalilah kepadaku dan carilah petunjukku. Tetaplah tinggal diam dan nantikanlah Tuhan. Artinya kita tidak memaksakan diri untuk harus selalu terlihat sibuk, harus terlalu kelihatan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Ya, ada kalanya Tuhan mau supaya kita memperlambat laju kehidupan kita. Ada kalanya kita tidak harus selalu cepat dan melaju begitu cepat di dalam kehidupan ini. Ada kalanya kita hanya perlu masuk dalam hadirat Tuhan dan diam. Kita tidak harus terus-menerus menjadi pihak yang berkata-kata di dalam hadirat Tuhan, meminta ini, minta Tuhan lakukan itu dan lain sebagainya. Ada kalanya Tuhan hanya mau kita masuk dalam hadirat-Nya dan menyembah sambil menantikan Tuhan berbicara, sambil menantikan petunjuk daripada Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan. Bahkan terkadang kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak punya pujian atau lagu untuk kita naikkan. Itu pun Tuhan mengerti. Dan Tuhan hanya berkata, diamlah dan tenanglah. Tuhan tahu kita ada di sana. Ada kalanya kita tidak meminta Tuhan untuk melakukan apapun. Kita hanya masuk dalam hadirat Tuhan hanya untuk bersekutu dengan Dia. Kita tidak minta apapun dari Tuhan. Kita hanya menantikan Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, sayangnya hal ini tidak mudah bagi beberapa orang untuk dilakukan. Ya, beberapa orang kepengin selalu beraktivitas, kepengin selalu sibuk. Makanya di sini di ayat yang ke-15 dari Yesaya 30, ya di sana dikatakan, tetapi kamu enggan. Ya, beberapa orang sulit melakukan ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena itu mari kita belajar untuk menjadi tenang dan percaya. Ada yang berkata bahwa ketika seekor beruang mengejarmu, jangan engkau lari. Ya, demikian juga dalam firman Tuhan. Mari kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan.
Di masa sukar, di masa sulit seperti ini, hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah menantikan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di sini tidak dikatakan bahwa berbahagialah orang yang selalu sibuk, yang selalu cepat di dalam kehidupannya. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bahkan dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Artinya ada kalanya bahwa Tuhan menantikan kita untuk menantikan Dia. Ada kalanya Tuhan mau kita berdoa dalam keheningan dan dengan tinggal diam. Ada kalanya Tuhan baru mulai bekerja ketika kita berhenti berusaha. Sering kita dengar bahwa ketika kita mengangkat tangan kita, disitulah Tuhan mulai turun tangan. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita mengambil waktu ini, memanfaatkan masa ini untuk kita tenang di hadapan Tuhan, menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita, untuk kita bisa fokus hanya kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan selanjutnya, langkah apa yang harus kita ambil. Ya, biarlah kita memanfaatkan waktu ini untuk kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan, mendekat kepada keluarga kita, kepada istri, anak-anak kita, dan membagikan kembali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita, yang sudah kita terima dari firman Tuhan, yang kita tahu, yang kita dengar, untuk kita bagikan kepada mereka, untuk memastikan keselamatan daripada keluarga kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di masa seperti ini. Kita menata kembali prioritas kehidupan kita, dan kita menata kembali apa yang menjadi terpenting dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita utamakan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, saya percaya ini bukan ayat yang asing lagi bagi banyak orang Kristen. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini kita melihat bahwa begitu luar biasanya, begitu banyak berkat yang kita bisa terima dari Tuhan hanya dengan tinggal diam dan menantikan Tuhan. Karena itu sekali lagi saya mengajak, mari kita luangkan lebih banyak waktu di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita harus work from home, mari kita luangkan lebih banyak waktu merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk menanti-nantikan Tuhan. Ada kalanya kita berhenti untuk berusaha, untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita, dan hanya menantikan Tuhan. Pikiran kita mungkin berkelana kemana-mana, tapi saya mau katakan, mari kita nantikan Tuhan. Aku perlu lakukan ini dan itu. Nantikanlah Tuhan. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan untuk kita di dalam hadirat-Nya. Hanya dengan menjadi tenang dan tinggal diam, tetap percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Jadi mari kita hadir di dalam kesunyian, di dalam hadirat Tuhan. Ketenangan kita menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.